Oke bro, ada satu lagi yang perlu diketahui sebelum kita membahas teknik Bhairava berikutnya. Pada episode yang lalu dikatakan bahwa teknik meditasi melepaskan lilitan pikiran sangatlah penting. Namun di barat, ratusan psikoanalis Freudian, Jungian, serta psikiater telah mempraktikkan teknik ini. Tapi mereka tidak mendapatkan hasil yang benar-benar signifikan dalam usaha untuk mentransformasi keberadaan manusia. Apa alasan kegagalan mereka? Ada banyak hal yang harus dicatat, bro. Pertama, psikologi barat belum percaya pada keberadaan inti manusia. Barat hanya percaya pada pikiran. Bagi psikologi barat, belum ada yang melampaui pikiran. Jika tidak ada sesuatu di luar pikiran, maka apapun yang dirimu lakukan tidak akan benar-benar menolong manusia. Paling-paling hanya bisa membuat manusia menjadi normal, hanya itu. Tapi, apa arti normal? Apa itu kewarasan? Hanya sekadar rata-rata. Jika manusia rata-rata itu sendiri sebenarnya tidak waras, maka menjadi normal berarti tidak ada artinya. Itu hanya berarti kau sudah menyesuaikan diri dengan kerumunan. Maka yang dilakukan psikologi barat hanya satu. Ketika seseorang tidak bisa menyesuaikan diri, metode barat membuatnya kembali selaras dengan kerumunan. Kerumunan itu sendiri tidak pernah dipertanyakan, apakah kerumunan itu sehat atau tidak, itu sama sekali bukan persoalan. Sedangkan bagi psikologi timur, kerumunan bukanlah tolok ukur. Ingat perbedaan ini, bagi timur, masyarakat bukanlah ukuran. Karena masyarakat itu sendiri sakit. Lalu apa tolok ukur bagi kita? Bagi kita, seorang Buddha adalah ukurannya. Kecuali dirimu menjadi seperti Buddha, dirimu masih sakit. Bagi psikologi barat, masyarakat adalah ukuran, karena seorang Buddha tidak bisa menjadi ukuran. Barat tidak percaya pada keberadaan batin terdalam manusia. Jika tidak ada batin terdalam, maka tidak mungkin ada pencerahan. Namun, ketika batin terdalam itu menjadi bercahaya, maka ada pencerahan. Karena itu, psikologi barat sesungguhnya hanya bersifat terapeutik, bagian kecil dari ilmu kedokteran. Ia membantu seseorang untuk kembali menyesuaikan diri. Tapi itu bukan transendensi. Sedangkan usaha timur adalah bagaimana cara melampaui pikiran. Sebab bagi kita, tidak ada yang disebut penyakit mental. Ingatlah itu. Bagi kita, bukan ada penyakit mental, melainkan pikiran itu sendirilah penyakitnya. Bagi psikologi barat, pikiran bukan penyakit. Pikiran adalah dirimu. Ia bisa sehat, atau bisa sakit. Tapi bagi kita, pikiran itu sendiri adalah penyakit.
pikiran tidak akan pernah sehat. Kecuali dirimu melampaui pikiran, dirimu tidak akan pernah sehat. Dirimu hanya bisa sakit dan selaras, atau sakit dan tidak selaras. Namun dirimu tidak akan pernah sehat. Karena itu, manusia normal sesungguhnya tidaklah sehat. Ia hanya berada dalam batas-batas sakit. Sedangkan orang abnormal hanyalah seseorang yang keluar dari batas itu. Perbedaannya hanya dalam derajat, bukan dalam kualitas. Seorang gila di rumah sakit jiwa dan dirimu, tidak ada perbedaan kualitatif. Hanya perbedaan tingkat. Dia sedikit lebih gila darimu, sedangkan dirimu masih dalam batas. Secara fungsional, dirimu masih bisa menyala. Dia sudah tidak bisa kembali lagi. Dia hanyalah kasus yang lebih maju. Dirimu masih di jalan, dia sudah sampai di ujung. Psikologi barat berusaha menariknya kembali ke dalam kawanan, ke dalam kerumunan. Itu baik, sejauh yang bisa dicapai. Namun bagi kita, kecuali manusia melampaui pikiran, ia tetap gila. Karena bagi kita, pikiran itu sendiri adalah kegilaan. Jadi kita mencoba melepaskan lilitan pikiran hanya agar mengenali apa yang ada di baliknya. Mereka juga mencoba metode melepaskan ini, tapi hanya untuk menyesuaikan pikiran. Bagi mereka, yang di balik itu tidak ada. Dan ingatlah, kecuali dirimu bisa melampaui dirimu, tidak ada yang benar-benar berarti. Kecuali dirimu menjangkau sesuatu di luar dirimu, hidup ini tidak memiliki makna. Ada hal lain juga. Bagi Freud dan kaum Freudian, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya tidak bisa bahagia. Keberadaannya sendiri, menurut mereka, adalah sedemikian rupa sehingga manusia tidak mungkin bahagia. Jika dirimu tidak sengsara, itu sudah cukup. Ingat, jika dirimu tidak sengsara, puaslah, itu sudah cukup. Dirimu tidak bisa bahagia. Mengapa? Karena psikologi Freud mengatakan kebahagiaan ada pada insting, pada hidup seperti binatang. Sedangkan manusia tidak bisa begitu. Rasionalitas selalu mengganggu. Dirimu bisa kehilangan akal sehatmu dan menjadi seperti binatang, maka dirimu bisa bahagia. Tapi dirimu tidak akan sadar bahwa dirimu bahagia. Inilah paradoks bagi mereka. Jika dirimu jatuh ke bawah dan menjadi seperti binatang, dirimu akan bahagia tapi tidak sadar. Jika dirimu berusaha sadar, dirimu tidak bisa bahagia, karena dirimu tidak bisa lagi menjadi seperti binatang. Rasionalitas akan terus mengganggu segalanya.
Manusia tidak bisa hidup tanpa akal, tapi juga tidak bisa hidup dengan akalnya, itulah masalahnya. Jadi menurut Freud, manusia tidak mungkin bahagia. Paling jauh, jika dirimu bijaksana, dirimu bisa mengatur hidupmu agar tidak sengsara. Itu sesuatu yang sangat negatif. Sedangkan bagi psikologi timur, bagi metafisika, bagi agama, ada tujuan yang positif. Dirimu bisa bahagia. Bukan hanya bahagia, dirimu bisa mencapai kebahagiaan yang melampaui, yakni kebelisan. Psikologi timur mengatakan, jika dirimu bisa merasa tidak bahagia, itu menunjukkan adanya potensi. Dirimu bisa bahagia, kalau tidak, dirimu pun tidak akan mampu merasa tidak bahagia. Jika seseorang bisa melihat kegelapan, itu berarti ia punya mata. Dan yang bisa melihat kegelapan, juga bisa melihat cahaya. Ingatlah, orang buta bahkan tidak bisa melihat kegelapan. Jangan berpikir orang buta hidup dalam kegelapan, itu keliru. Mereka tidak bisa melihat kegelapan, karena bahkan untuk melihat kegelapan, mata dibutuhkan. Jika dirimu bisa merasa tidak bahagia, dirimu punya mata. Dan jika dirimu bisa merasa tidak bahagia, dirimu juga bisa merasakan bahagia. Sesungguhnya, jika tidak ada kebahagiaan, tidak mungkin ada ketidakbahagiaan. Keduanya adalah kutub yang saling berlawanan. Jadi, dirimu sepenuhnya mampu bahagia. Tapi pikiran tidak mungkin bahagia. Jika dirimu jatuh ke bawah, menjadi hanya tubuh, dirimu bisa bahagia. Freud pun setuju dengan ini. Jika dirimu jatuh ke bawah, melupakan akalmu, menjadi seperti binatang, hanya tubuh, dirimu akan bahagia. Tapi dirimu tidak akan menyadarinya. Dengan pikiran, dirimu bisa tahu, tapi dirimu tidak akan bisa bahagia, karena pikiran terus mengganggu. Ada kemungkinan lain, yang dikembangkan oleh Timur, yaitu melampaui. Jika dirimu jatuh ke bawah menjadi binatang, dirimu bahagia tapi tidak sadar. Jika dirimu bertahan di pikiran, dirimu sadar tapi tidak bahagia. Pencarian Timur berkata, jika dirimu melampaui pikiran, dirimu akan bahagia sekaligus sadar. Itulah titik ketiga, melampaui. Jadi bro, ada 3 titik ini. Manusia berada di tengah. Di bawah adalah keberadaan binatang. Pergilah ke hutan dan lihatlah binatang-binatang. Mereka mungkin tidak sadar bahwa mereka bahagia, tapi dirimu bisa merasakannya. Pergilah ke pantai pada pagi hari, dengarkan burung bernyanyi. Mereka mungkin tidak tahu, tapi dirimu bisa merasakannya, mereka bahagia.
Jika dirimu jatuh ke bawah, dirimu akan bahagia. Jika dirimu melampaui dan menjadi roh, menjadi keberadaan sejati, dirimu juga akan bahagia. Tapi di tengah, dirimu selalu tegang. Karena pikiran bukan tujuan akhir. Ia hanyalah seutas tali yang direntangkan antara tubuh dan jiwa. Dirimu sedang berjalan di atas tali itu, seperti seorang pemain akrobat. Seorang pemain tali tidak pernah bisa rileks. Ia harus turun, ke belakang atau ke depan. Ia tidak bisa terus berada di tali itu. Demikianlah hidup dalam pikiran, berjalan di atas tali. Pasti tidak seimbang, gelisah, penuh kecemasan. Hidup dalam pikiran adalah ketegangan. Karena itu psikologi barat hanya berhasil menjadikanmu normal, tapi gagal menjadikanmu pribadi yang terrealisasi. Namun kini ada tren baru. Orang-orang mulai berpikir. Dan timur mulai menembus barat dengan sangat dalam. Itulah cara timur menaklukkan, halus, sunyi, tanpa kekerasan. Dan cepat atau lambat, psikologi barat harus mengembangkan konsep tentang transendensi, tentang bagaimana melampaui pikiran. Teknik melepaskan lilitan bisa bermanfaat dalam dua cara. Jika hanya untuk membuat pikiran normal, ia bisa membantu. Jika tujuannya adalah transendensi, ia juga bisa membantu. Semua teknik ini bisa dipakai hanya untuk kedamaian mental biasa. Namun juga bisa digunakan untuk mencapai keheningan sejati yang melampaui pikiran. Ada dua jenis keheningan. Satu adalah keheningan pikiran, di mana pikiran hanya lebih tenang. Yang lain adalah keheningan di mana pikiran sudah tidak ada sama sekali. Dan yang kedua ini, sama sekali berbeda dengan kedamaian mental. Dalam kedamaian mental, pikiran masih ada, hanya tidak terlalu liar. Kegilaannya melambat, hanya itu. Psikologi barat harus berkembang menjadi metafisika. Baru dengan cara itu, manusia bisa melampaui. Ia harus menjadi filsafat, dan akhirnya menjadi agama. Hanya dengan begitu, manusia bisa benar-benar ditolong untuk melampaui. Oke bro, itulah alasan mengapa para psikolog barat disebut gatot, alias gagal total. Okelah kalau begitu bro, sekian dulu episode kali ini, kalau nanti dirimu ketemu dengan Gatot, ucapkan salam. Terima kasih bro.